1203-229 dari Prodi Teknik Fisika TPB 9. Di sini saya akan mempresentasikan pemrograman dasar C++ dan Flowgorithm untuk memenuhi tugas akhir pengantar komputer dan software saya, yaitu mengenai bidang fisika dan biologi. Untuk yang pertama di bidang fisika, yaitu untuk bidang fisika dan biologi. Untuk yang pertama di bidang fisika, yaitu untuk mencari suatu usaha, tujuannya untuk mempermudah perhitungannya. Di sini saya menggunakan include. Include ini berguna untuk menjalankan perintah-perintah di dalam C++ ini. Kemudian saya menggunakan using namespace, kemudian void, kemudian saya mendeklarasikan nama, kemudian void ini sebagai array untuk memanggil seperti nama saya nih, Hesti Armafidah ini, serta prodi dan TPB serta tugasnya. Void ini kemudian akan mendeklarasikan pilihan bilangan real di mana EF terus jarak, usaha. Kemudian kita ke menu. Untuk menu yang akan ditampilkan pada pemrograman itu akan ada tampilan seperti ini. Ini cout yang kita masukkan dan ada beberapa pilihan. Kemudian kita di sini menampilkan masukkan pilihan yang ingin dicari. Kemudian memasukkan data pilihan antara 1, 2, dan 3. Kemudian saya menggunakan percabangan. Percabangan yang pertama itu untuk mencari usaha di mana rumus tersebut adalah W sama dengan F dikali S. Kemudian menginputkan jumlah gaya, menginputkan jumlah jarak, serta akan didapatkan hasil usaha. Kemudian, jika jawaban yang kita berikan setelah menghitung itu adalah ya, maka kita akan melakukan perulangan, yaitu goto. Goto menjadikan perulangan. Kemudian kita menggunakan else if, di mana apabila jawabannya tidak atau T, maka kita akan mengakhiri program dengan akan terdapat menu keluaran seperti ini. Terima kasih. Untuk percabangan yang kedua sama dengan percabangan yang pertama. Di sini cout atau tampilan untuk mencari gaya, di mana rumusnya adalah gaya sama dengan usaha dikali dengan jarak, dibagi dengan jarak. Masukannya itu kita menginputkan nilai usaha, kemudian nilai jarak, di mana gaya sama dengan besarnya usaha dibagi jarak. Nanti akan didapatkan jawaban dari perhitungan tersebut. Apabila kita ingin menghitung kembali, jika kita ingin menghitung kembali, kita akan kembali ke perulangan menu pertama. Kemudian, jika kita tidak ingin mengulang atau mengakhiri atau T, akan tampil seperti ini. Sama pada percabangan yang pertama. Di percabangan yang ketiga, itu juga kita akan menampilkan untuk mencari suatu rumus jarak, di mana rumus tersebut yaitu jarak sama dengan usaha dibagi dengan gaya. Kemudian kita akan menginputkan data masukan, yaitu data usaha dan data gaya. Nanti akan didapatkan jawaban, diinputkan jawabannya. Kemudian di sini percabangan kembali sama seperti percabangan yang pertama dan kedua. Apabila kita menjawabnya, maka akan ke perulangan ke menu yang pertama. Apabila tidak, maka akan tampil seperti ini. Kita akan coba jalankan pemrograman ini. Nah, akan tampil seperti ini.
Nah, nama Hesti Armafida ini adalah panggilan dari array yaitu void yang telah kita tuliskan di codingan tadi. Terus ini adalah keluarannya untuk menunya, yaitu usaha adalah besaran energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Nah, ini rumusnya. Terus masukkan pilihan. Pilihannya adalah ini, 1, 2, dan 3. Misal kita akan mencari usaha. Klik 1. Ini adalah rumusnya. Terus masukkan jumlah gaya. Semisal 12. Nah, masukkan jaraknya. Jarak kita buat misalkan 10. Maka hasil dari mencari usaha itu yaitu gaya dikali jarak itu sebesar 120. Kemudian apakah kita akan menghitung yang lain? Apabila kita menjawab ya, kita akan kembali ke menu pertama. Ini menu pertama dan memilih kembali. Semisal kita akan mencari jarak. Akan ditampilkan rumus ini, rumus jarak. Kemudian kita masukkan menginputkan data usaha, misal 30, terus gayanya 5. Maka hasilnya adalah ini. 0,5. Untuk menghitung yang lain, apabila kita ingin mengakhiri pemrograman ini, maka kita dapat menuliskan T dan akan keluar terima kasih seperti ini yang telah codingan yang telah saya buat di C++ tadi. Untuk pemrograman yang kedua, itu saya membuat pemrograman untuk menentukan vegetasi tumbuhan berdasarkan ukuran batangnya. Di sini saya menggunakan input lagi. Input ini sebagai untuk menjalankan program ini C++. Kemudian saya menggunakan using namespace. Di sini saya mendeklarasikan serta memberi cout atau yang akan kita tampilkan seperti ini. Selamat datang di pemrograman menentukan vegetasi tumbuhan berdasarkan ukuran batangnya. Yang saya buat ini. Kemudian saya mengintegerkan nilai n, u, terus string nama. Kemudian memberikan cout engl, beri nilai jumlah tanaman yang akan dicari. Nah, di sini kita akan masukkan nilai n, data n. Di sini saya menggunakan perulangan, yaitu tumbuhan. Nama tumbuhan, kita akan menginputkan nama tumbuhan, kemudian kita akan menginputkan ukuran batang. Nah, di sini ada percabangan di mana kalau tumbuhan tersebut besar dari 20, maka dia dikategorikan sebagai pohon. Apabila dia kecil dari 10 dan kecil dari 20, maka divegetasikan sebagai tiang. Dan apabila kecil dari 10, maka dikategorikan sebagai kacang. Kita akan jalankan pemrograman ini. Akan tampil seperti ini. Ini adalah cout yang telah kita masukkan tadi. Beri nilai jumlah tanaman yang akan dicari, semisal 2. Nah, tumbuhan yang pertama misalkan mawar. Terus ukuran batangnya kita buat 2 cm. Maka dia dikategorikan sebagai tiang. Nah, tumbuhan yang kedua semisal cempaka. Ukuran batangnya sekitar 28 misalkan. Maka dia dikategorikan sebagai pohon. Itulah pemrograman C++ tentang di bidang fisika dan biologi. Kemudian ini adalah flowchart yang telah saya buat untuk pemrograman yang pertama. Di sini saya menggunakan mendeklarasikan pilihan di mana bilangan real, terus menggunakan perulangan do, dan menginputkan yang akan kita tampilkan yaitu usaha dan output pilihan pertama, kedua, ketiga, serta
menginputkan pilihan. Di sini kita menggunakan percabangan yang pertama untuk mencari usaha, menginputkan data gaya, menginputkan data jarak, di mana nanti akan didapatkan jawabannya. Kemudian apabila kita menjawabnya, kita akan langsung ke perulangan, atau kalau misalkan tidak, kita akan mengakhiri pemrograman. Untuk percabangan yang kedua sama, yaitu untuk mencari gaya, di mana terdapat rumus F dengan W per S. Di sini si out yang kita masukkan, meminta penginputan usaha, penginputan jarak. Terus di sini kita inputkan jawaban. Apabila jawaban kita ya, maka akan kembali ke perulangan menu pertama, ataupun kalau tidak, maka akan mengakhiri pemrograman. Begitu juga dengan pemrograman yang ketiga, yang menginputkan juga usaha, menginputkan gaya, serta kembali ke percabangan seperti eselon 1, 2, dan 3. Kemudian untuk flowchart yang kedua, ini untuk mendeklarasikan vegetasi tumbuhan berdasarkan ukurannya. Ini si out yang kita buat. Terus mendeklarasikan nilai N dan I. Terus pemanggilan integer array. Kemudian kita menginputkan nilai N. Di sini kita menggunakan perulangan do. Ini kita menginputkan nama tumbuhan yang kita inputkan, seperti misalkan mawar ataupun apa. Kemudian di sini ada percabangan. Apabila kata tumbuhan tersebut besar dari 20 cm, maka dikategorikan sebagai pohon. Dan percabangan yang kedua, apabila dia besar dari 20, kecil dari 20, maka dikategorikan sebagai biang. Serta untuk percabangan yang ketiga, itu apabila tumbuhan tersebut kecil dari 10, maka dikategorikan sebagai panca. Mari kita jalankan flowchart yang saya buat. Di sini terdapat tampilan, selamat datang di pemrograman menentukan vegetasi tumbuhan berdasarkan ukuran batang. Beri jumlah tanaman yang akan dicari kategorinya. Kita buat 2 saja. Semisal pohon alpukat. Pohon alpukat. Ukuran batangnya itu sebesar 29. Maka dia dikategorikan sebagai pohon. Kemudian karena kita menggunakan 2 kali, maka kita masukkan nama tumbuhan kembali seperti cendana. Anggap saja tumbuhan tersebut misalkan batangnya hanya 3 cm. Maka dia disebut sebagai atau dikategorikan sebagai vegetasi panca. Nah, itu tadi adalah pemrograman C++ dan flowchart yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan pengantar komputer dan software. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.